Salam Indonesia, pemirsa setia Jogja TV, apa kabar Anda sore hari ini? Kebetulan Anda yang mungkin seorang mahasiswa, apa kabar? Kalian di sana dan para orang tua dari mahasiswa, apa kabar? Kenapa saya sebut-sebut sore ini spesial untuk mahasiswa? Karena di studio kami kehadiran tamu para mahasiswa dan mahasiswi dengan kegiatan yang unik dan berbeda. Nah, mudah-mudahan saja kegiatan mereka juga memberikan wacana baru bagi pemirsa di rumah dan syukur-syukur jika ini menginspirasi kita bersama. Kita langsung saja ke narasumber dan tamu kita sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Saya panggilnya adik-adik aja, masih kecil-kecil. Iya. Semester berapa nih mahasiswa ya, bener ya? Iya. Semester berapa? Di sebelah saya ada Mas Kalau Taufik. saya sebetulnya agak senior, Mbak. Jadi saya agak... Jadi dipanggil Mas iya, aja. Mas. Mas Muhammad Taufikur Rahman. Senior berarti saya boleh nanya nggak semester berapa? Semester 14. Semester 14. Baiklah, nanti kita tanya lebih jauh ada apa dengan semester 14 dengan kegiatannya. Dan selamat sore Mas Muhammad Hilmi Ainun Najib. Selamat sore. Ainun Najib ya? Najib. Najib, Iya. Mas Ainun Najib. Mahasiswa semester berapa Mas? Ini nunggu wisuda. Nunggu wisuda, Iya. Alhamdulillah. Mas Ainun ya panggilannya? Hilmi. Oh Mas Hilmi, Iya. Oke Mas Hilmi sudah mau wisuda. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan satu lagi Mbak Rohmah, selamat sore. Sore, Apa kabar Mbak Rohmah? alhamdulillah sehat. Mbak Rohmah boleh saya tanya juga, Mbak Rohmah semester berapa sekarang? Sekarang mau menuju semester 6. Oke, mau menuju semester 6. Iya, para pemirsa setia Jogja TV di rumah. Judul dari bincang hari ini, sore hari ini adalah nyantri dan kuliah. Itulah kenapa kami memanggil ketiga mahasiswa ini yang akan menceritakan apa sih uniknya nyantri dari Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya sedang mau kuliah. Siapa tahu ini menjadi pilihan yang menarik juga nantinya. Baik, nyantri dan kuliah. Mas dan Mbak, kegiatannya apa tuh di sana? Pertama kali itu ya, jadi nanti Ya. kita bisa ngupas kegiatannya apa aja. Siapa yang mau cerita ini? Siapa? Urut aja nih. Oh iya. Urut. Baik, Mas Taufik gimana? Jadi kalau kegiatannya di pesantren Inayatullah, ya Inayatullah Nama namanya, pesantrennya itu pagi sampai sore itu kita boleh kegiatan di luar. Jadi kan biasanya 95% itu kan kita mahasiswa. Jadi kita kegiatan di kampus seperti itu, kegiatan kemahasiswaan yang lain. Terus mulai dari maghrib sampai pagi habis subuh itu kita ada kegiatan. Nah ngajinya itu ya seputar seperti kita membaca Al-Quran, terus bagaimana membaca kitab seperti itu, terus bagaimana hukum-hukum dalam Islam, nah seperti itu. Oke, baik, jam pagi sampai sore dimaksimalkan untuk kegiatan Ya. kampus. Saya sekarang nanya nih ke teman yang lain, Mas Hilmi atau Mbak Rohmah. Kalau begitu, bagaimana dengan kegiatan kampus yang kadang-kadang ada juga ya kegiatan dilakukan di malam hari? Otomatis kalian nggak bisa memilih itu. Atau menurut kalian seberapa penting kegiatan kampus di malam hari? Ya, kalau menurut saya ketika kita sudah berkomitmen untuk di pesantren, Oke. maka ya itu konsekuensinya. Oke. Kita harus apa prioritas kita itu. Baik, kalau malam hari memang seberapa persentase ada nggak Mas Taufik kegiatan kampus malam hari biasanya? Pernah dulu kalau misalnya kita awal-awal kuliah kan kayak ada ospek yang mengharuskan kita mengerjakan Oke, tugas di malam hari, oke. itu bisa izin. Kalau misalnya itu memang kegiatan kampus seperti itu bisa. Cuma untuk kalau kegiatan di luar-luar misalnya ini saya ikut kegiatan organisasi ini yang harus kegiatan sampai jam 10, nah itu memang agak Repot ya agak repot. baginya ya. Oke. Baik. Lalu di pesantren sendiri kalian juga punya organisasi khusus gitu di dalamnya atau gimana? Atau hanya ngaji saja gitu? Apa yang kalian lakukan di dalam pesantren? Untuk dalam suatu pesantren itu juga biasanya memang ada sistem kepengurusan gitu. Jadi di situ juga ada misal nanti yang jadi lurahnya, kemudian juga jadi gitu. sekretaris kayak gitu, dan ada sisi lainnya seperti si pendidikan, si keamanan, terus kebersihan, dan juga mungkin nanti dibantu sama yang Baik. lain-lainnya kayak gitu. Itu BEM atau apa kalau boleh saya nanya? BEM-nya? BEM-nya gitu atau pengurus? Namanya apa namanya? Itu pengurus. Namanya pengurus. Iya. Boleh tahu saya ada berapa sih santrinya di sana? Siapa? Saya. Kalau untuk santrinya saat ini itu sekitar 128 seperti itu. Kalau untuk yang putra itu sekitar 65 sampai 70, sisanya yang putri seperti itu.
65 yang putra, Ya. yang putri. Wow. Oke, sekarang kita cerita tentang pesantrennya ya, gambarannya kayak apa ya. 65 putra, yang mahasiswa berapa orang nih dari 100 itu? Kalau mahasiswanya hampir semuanya, jadi sisanya itu semuanya kebanyakan mahasiswa ya? alumni. Kalau misalnya udah lulus kayak Mas Hilmi biasanya Oke. masih di sana sampai beberapa bulan sampai beberapa Oke, tahun. sampai settle, sampai kemudian Iya. bisa lepas atau memang akan membesarkan dan terus ada di pesantren, gimana dong? Iya. Gimana Mas Hilmi? Yang bersangkutan aja. Biasanya ada yang namanya pengabdian untuk Oh gitu. pesantren gitu. 1 atau 2 tahun setelah lulus itu bantu-bantu di pesantren dulu. Masih bantu pesantren. Mas Hilmi sekarang ambil jurusan apa kalau boleh tahu di kampus? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan UNY. bahasa Inggris. Kalau di pesantren langsung bisa diaplikasikan ya. Iya. Tapi Mas Hilmi kuliahnya di mana? UNY. UN ya. Kalau Mas Taufik? Di pertanian UGM. Pertanian UGM. Kalau Iya. Mbak Rohmah? Di Akademi Komunikasi. Wow, jadi memang beda-beda kampus ya. 100 orang, ada berapa kampus yang ada di sana? Jogja banyak banget kampus. Iya, Pak, Lumayan, banyak iya. banget di sana. Oke. Mas Hilmi, sebenarnya cita-citanya apa setelah lulus? Sebenarnya cita-citanya ya mengajar sebenarnya kan. Mengajar, oke. Mengajar di mana gitu? Apa harus pengen keluar dari pesantren ngajarnya atau bagaimana? Kalau keinginan sendiri sih pingin ngajar ya yang basicnya pesantren karena Oh gitu. juga dibesarkan di pesantren. Baik, baik. Nah, ini yang agak berbeda nih Mas Taufik nih, Iya. karena kan pertanian ya. Iya. Nah, mau di mana nih nanti ke depannya mau kerja kemana nih? Kalau saya pengennya itu jadi kayak sociopreneur, entrepreneur seperti itu. Oh, entrepreneur. Oke, pertanian UGM sangat mendukung untuk jadi entrepreneur. Sangat Benar kan? mendukung. Benar, sangat mendukung sekali. Banyak produk-produk yang sudah tercipta ya dari Iya, mahasiswa di alhamdulillah. sana ya. Mudah-mudahan saja ya tercapai nanti. Ya. Jadi tetap saja ya kalau entrepreneur tetap bisa bersambung dengan Tetap pesantren bisa, terus soalnya menerus kan ya. iya masih bisa. Satu lagi dong, boleh dibuka ini ya, saya tanya lebih jauh lagi. Tinggal di Inayatullah, kuliah di UGM, kuliah di UNY, dan kuliah di Akindo. Akindo. Asalnya dari mana sih? Oh iya, kalau saya asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali, Jawa Iya. Tengah. Kalau jadi entrepreneur maunya di Boyolali atau di Jogja saja? Kalau mengawalinya itu maunya ya di Jakarta dulu mungkin ya Oh, seperti oke. itu. Malah Jakarta ya, pertanyaannya belum ada Jakarta. Iya. Oke. Mas Hilmi dari? Pekalongan Jawa Tengah. Mas Hilmi Pekalongan. Kalau Mbak Rohmah? Riau. Dari Riau, malah jauh banget. Iya, pemirsa benar sekali bahwa mahasiswa di sana kebanyakan dari luar kota, 100 orang itu. Kebanyakan. Luar Jogjanya. Iya, Luar Jogja ya Luar rata-rata Jogja itu ya. banyak banget. Nah, iya pemirsa, bagi Anda yang putra-putrinya siap untuk menuju ke jenjang perkuliahan dan memilih Yogyakarta sebagai tempatnya, ini dia nih, para mahasiswa ini tinggal di pesantren kemudian sambil nyantri. Nanti kita bicara lebih jauh tentang akomodasinya. Seberapa hemat mereka kalau tinggal di pesantren, keuntungannya apa saja gitu ya, boleh ya? Boleh. Nah, tadi semua jadi pengurus ya. Kalau nggak salah Mbak Rohmah menjadi sekretaris putri. Ya. Tugasnya apa aja Mbak sekretaris di sana Mbak? Ya lebih tepatnya sih kayak untuk kuota santri baru seperti itu dan juga Oh, misal penerimaan kebutuhan surat santri. menyurat kayak gitu. Oke, Ya, jadi, dan kita lebih membantu kepada yang putra juga karena kan tetap pusatnya itu berada di putra kayak gitu. Jadi kita Oh. sebagai kasarannya ya kayak untuk komunikatornya kayak gitulah. Oke, Gitu. oke. Jadi sambil latihan kerja juga ya Iya, tentunya sebenarnya ya. iya. Tapi digaji nggak? Oh, enggak sih kalau digaji enggak, tapi beberapa waktu ini Ha-ha. dapat seperti kasar ya seperti bisyarah gitu, itu nanti Oke. keringanan dalam pembayaran bulanan seperti itu. Bulanan yang ada di pesantren Iya, atau yang ada di iya, kuliah? kalau yang di pesantren. Pesantren, Jadi oke. seperti SPP-nya gitu, Mbak. Baik, SPP nanti kita ngomong SPP di segmen kedua ya. Iya. Kalau kalau Mas Hilmi ini adalah seksi keamanan Inayatullah. Iya. Bukan keamanannya harusnya Mas Rohman, Mas Taufik aja Kenapa, Mbak? kebalik. Mas Hilmi mungil banget jadi keamanan. Tapi tegas Dulu, loh, Mbak, Mbak. dulu. Oh tegas. Oke, yang dilakukan apa Mbak? Apa banyak pencurian di pesantren? Ada apa nih? Untuk pencurian sendiri ya nggak ada. Semoga saja nggak ada ya sampai Oke, nanti. oke. Keamanan di sini tugasnya pastinya mengamankan. Mengamankan yang bagaimana? Mengamankan dari santri-santri agar bisa tertib peraturan seperti itu. Oh, khusus untuk santrinya. Khusus untuk santri. Oke, satu lagi Mas Taufik, seksi pendidikan putra. Apa yang dilakukan Mas Taufik? Kalau seksi pendidikan putra itu kebanyakan seperti merancang kurikulum, Kurikulum. terus Wah, keren misalnya banget. menghubungkan dengan
pengajar dari luar kan kita kan selain pengajarnya Pak Yai sendiri kan juga ada kayak pengajar dari luar, Pak Yai dari luar Oke, seperti itu. Nah, oke. kita sebagai penghubungnya seperti itu. Oke, baiklah. Tadi kita ngomongin tentang kesekretariatan, kemudian keamanan. Gambarannya kayak apa sih pesantrennya itu? Satu gedung tersendiri atau terdiri dari beberapa rumah? 100 orang itu ada berapa kamar? Boleh diceritakan nggak? Kesekretariatan kali ya yang tahu banget soal ini ya. Kalau untuk yang putri sendiri itu ada 10 kamar dan itu dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga juga isinya santri juga berbeda-beda. Satu gedung berarti ya? Iya, satu Berada di gedung, dalam gedung. satu halaman seperti itu, Mbak. Satu halaman? Oke. Satu halaman. Oke, jadi 100 orang ini berada dalam pesantren ini. Itu untuk yang putri, untuk yang Oke. putra nanti berada di dalam, maksudnya lebih di ruangan yang berbeda, di halaman yang berbeda. Halaman yang berbeda tapi semua dengan satu pagar, satu gedung begitu kira-kira. Atau Kalau pagarnya sih enggak satu gedung sih, Mbak. Jadi kayak lebih ke sekat jalan malahan gitu loh yang putri. Oke, gitu. oke. Artinya tidak berada di rumah penduduk itu bukan ya? Tidak, Bukan. tidak. Ini Hanya benar-benar- memang sekitar kita sudah penduduk. Jadi Oke, kita memang oke. juga harus bersosialisasi dengan Ya. para warga. Ya, terima kasih sekali Mbak Roma. Nanti boleh kita cerita lagi ya tentang keadaan di sana. Dan pemirsa, sekali lagi kami tunggu Anda di line kami di 0274451166 sekiranya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber yang kami hadirkan sore hari ini. Tapi tentunya setelah jeda iklan berikut ini.